Kelompok 2 Latsar CPNS tahun 2022 mendapatkan tugas untuk membuat video yang menampilkan profil tokoh panutan dengan memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Kami memilih Bapak Presiden ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai tokoh panutan dalam tugas kelompok ini. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bapak Habibie terkenal karena kecerdasannya yang tak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di negara lain. Kecerdasannya dibuktikan dengan adanya rumus yang bernama faktor Habibie yang dapat digunakan untuk menghitung keretakan pesawat dengan tingkat presisi yang tinggi. Kecintaannya terhadap Indonesia dapat terlihat ketika ia kembali ke Indonesia untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki untuk kemajuan teknologi Indonesia. Tidak hanya itu, nilai orientasi pelayanan yang dilakukan oleh B.J. Habibie dapat dilihat saat ia bekerja keras tanpa pamrih. Hal ini beliau buktikan dengan memberikan separuh gajinya kepada pelayan istana. Pada masanya sebagai presiden, Bapak Habibie berada dalam kondisi negara yang sedang tidak stabil akibat pergolakan politik dan krisis moneter Asia yang terjadi. Dengan mundurnya Presiden Soeharto, Bapak Habibie tetap bertanggung jawab untuk berusaha mengembalikan kondisi kestabilan negara. Sebelum menjadi tokoh politik di Indonesia, Pak Bacharuddin Jusuf Habibie adalah seorang ilmuwan dan insinyur di bidang teknik aviasi. Menyelesaikan studinya di RWTH Aachen, Jerman Barat, hingga jenjang doktoralnya. Tidak tanggung-tanggung, Pak Habibie memiliki beberapa paten atas kontribusinya di bidang keteknikan. Tentunya, nilai kompeten yang dimiliki mantan Presiden Indonesia ketiga ini menjadi sebuah anekdot untuk generasi muda Indonesia agar selalu mau berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Penerapan nilai harmonis juga bisa kita lihat pada masa kepemimpinan Habibie saat menjadi presiden. Habibie menerbitkan kebijakan yaitu Inpres nomor 26 tahun 1999, yaitu tentang pelarangan penggunaan kata pribumi dan non-pribumi. Hal ini juga yang menjadi tonggak awal penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia untuk menjaga harmonisasi pada negeri ini. Nilai loyal yang dimiliki mantan Presiden ketiga Republik Indonesia ini juga menjadi sebuah tauladan untuk generasi muda di Indonesia. Dengan kejeniusannya, Pak Habibie sudah berulang kali ditawarkan ke warga negara Jerman. Meski ditawarkan kehidupan, fasilitas, serta masa depan yang lebih baik di Jerman, Bapak Presiden ketiga tetap setia kepada Ibu Pertiwi. Kecintaan dan keinginannya untuk membangun Indonesia membuatnya menolak menjadi warga negara Jerman dengan segala kelebihannya. Nilai adaptif. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan masa transisi dari krisis ekonomi ke masa pemulihan. Pada masa tersebut, beliau menerapkan reformasi kebijakan ekonomi untuk memulihkan Indonesia. Adapun kebijakan yang diambil memperhatikan kondisi global dan lokal seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan penerbitan obligasi. Nilai kolaboratif. Habibie memiliki cita-cita untuk membangun industri dirgantara di Indonesia, dan hal itu tidaklah dilakukan seorang diri. Beliau mengembangkan pesawat CN-235 yang merupakan kerjasama yang dilakukan dengan industri pesawat terbang Nusantara dan juga Asa Spanyol. Sehingga pada tanggal 10 Agustus 1995, pesawat CN-235 sukses mengudara ketika uji coba berlangsung. Dengan demikian nilai-nilai berakhlak yang dapat kami petik dari kehidupan Bapak Habibie. Semoga ilmu yang kami miliki dapat kami terapkan dalam kehidupan karir dan pekerjaan sehari-hari sebagai aparatur sipil negara yang berguna untuk membangun bangsa Indonesia tercinta ke arah yang lebih baik.